Selamat malam teman-teman semua. Kenalin, aku Farel yang bakal jadi momot Gabe pada malam hari ini. Untuk persiapan Pemter malam hari ini, kita akan ditemanin oleh Kak Fadil, Kak Aura, Kak Tezar, dan Kak Alfi untuk persiapan UAS Pemter. Kepada kakak-kakak dos dipersilahkan. Eh, Halo, ini langsung aja. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Ini mana ya? Oke, eh, langsung dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Eh, untuk malam hari ini kita akan tutor gitu ya, tutor terkait dengan materi UAS ada Restri. Eh, untuk terkait outline, pertama ada profil, quantitative surveying, stakeout, high definition surveying, dan kontrol kualitas peta. Jadi dari materi-materi UAS yang akan diujikan kurang lebih seperti ini ya. Dan dari PPT Pak Asep ataupun dosen-dosen yang lain juga kurang lebih sama. Oke, boleh dilanjut. Oke, materi yang pertama itu ada profil. Jadi apa itu profil? Profil itu dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tinggi atau rendahnya permukaan tanah sepanjang jalur pengukuran, yaitu dengan ukuran tinggi ketinggian masing dari masing-masing titik. Profil itu ada dua, ada profil melintang dan memanjang. Kalau melintang itu melebar gitu ya di sepanjang profil yang memanjang. Jadi eh, profil melintang itu akan diambil untuk setiap jarak tertentu gitu. Kemudian kegunaannya untuk apa? Kegunaannya itu pertama bisa mengevaluasi dimensi dan bentuk suatu objek dan material khususnya jalan seperti kesesuaian standar jalan atau monitoring perbaikan jalan. Ini yang pertama fungsinya untuk memang kalau sudah ada konstruksi yang sudah eksis gitu. Jadi apakah sesuai atau tidak dari perencanaan atau gimana. Kemudian juga bisa mengetahui medan topografi dari jalan. Ini mengukur gitu ya elevasi untuk setiap eh, alur untuk setiap lebar jalan itu elevasinya seperti apa. Kemudian bisa menjadi dasar pada atau existing pada pekerjaan konstruksi. Ini yang tadi udah dibilang ya untuk mengecek apakah sesuai atau tidaknya pekerjaan konstruksi terutama di jalan gitu ya karena jalan pasti membutuhkan profil melintang dan memanjang. Kemudian menghitung volume tanah yang akan digali dan yang akan ditimbun. Kalau ini konteksnya eh, kalau misalnya memang ingin ada konstruksi jalan, jadi belum ada jalannya, jadi makanya dari jalan yang akan dibuat itu dilihat dulu dari gambar, dari desain, kemudian juga akan di apa ya namanya, disesuaikan kembali dengan jalur yang ada di lapangan itu seperti apa. Nah, ini sebelum membuat jalan, tentunya kita butuh eh, volume, perhitungan volume yang akan digali ataupun yang ditimbun, karena tanah itu nggak mungkin dibuang atau eh, ataupun ditimbun gitu tanpa ada tanah yang dipindahkan gitu. Makanya di jalan-jalan tol memang ada bukit-bukit gitu ya, bukit-bukit yang eh, terlihat seperti dipotong karena memang dari kemiringan ataupun ketentuan jalan tol tersebut yang memang harus diikuti, makanya akan digali ataupun ditimbun. Oke, boleh next. Nah, ini mungkin perencanaan ya, perencanaan dari pengukuran profil itu seperti apa. Nah, untuk pertama, perencanaan itu tentunya ada daerah jalan yang diukur dan titik kerangkanya itu di mana aja. Kemudian juga ada interval profil memanjang dan melintang, itu ditentukan di awal. Kemudian juga penamaan profilnya seperti apa, terkait data.
format datanya seperti apa, kemudian juga eh, untuk setiap fitur-fitur yang ada di jalan itu seperti apa. Jadi misalnya interval antar titik yang diukur di dalam satu profil melintang gitu ya. Ini kita konteksnya profil melintang. Kalau misalkan profil melintang itu kita melihat dari objek-objek yang ada di jalan itu. Misal di Jalan Dago, di Jalan Juanda itu ada trotoar, ada selokannya, ada tanamannya. Nah, jadi eh, untuk setiap interval-interval tertentu itu harus dipetakan gitu, harus diukur karena kita perlu tahu dari profil tersebut lebar jalannya berapa, lebar trotoarnya berapa, lebar vegetasinya berapa, lebar drainasenya berapa. Tuh. Tapi mungkin kalau untuk yang perencanaan yang belum ada jalannya itu biasanya intervalnya didefinisikan dari awal dan seragam gitu. Oke, boleh next. Oke, ini terkait pengambilan datanya ya. Eh, Sebetulnya untuk pengambilan data mungkin idealnya dengan waterpass, tapi tidak tidak hanya waterpass saja, tapi bisa juga dengan total station gitu ya. Cuman kalau untuk waterpass ini pengukuran yang tentu lebih lebih teliti dibandingkan dengan total station. Namun perbatasan waterpass tentunya nggak bisa di medan-medan yang terlalu curam. Di sini ada sama seperti kalian mengukur detail gitu ya. Di sini waterpass ada backside-nya dulu ke titik kerangka yang tempat berdirinya rambu, kemudian juga foresight-nya juga ada rambu gitu ya. Yang ada di tengah yang ada di tengah sini. Ke foresight. Sebetulnya sama konsepnya seperti detail gitu ya. Cuman kalau untuk waterpass karena dia kebutuhannya eh, mengamati elevasi yang lebih detail gitu. Kalau eh, total station juga bisa, tapi kurang teliti dibandingkan waterpass. Oke, boleh next. Nah, ini untuk medan yang bervariasi ya, ambil sampel dengan lebih rapat. Nah, makanya tadi yang aku bilang terkait kalau misalnya ada fitur-fitur di profil melintang itu ada perbedaan objek gitu. Jadi bisa dibuat sampel melintang yang lebih rapat. Kemudian di sini ada eh, belokan atau persimpangan. Nah, ini juga harus diambil melintang. Bukan. Dua sampel yang menyilang, tapi arahnya berbeda gitu. Jadi dilihat dari eh, arah jalan sebelumnya dan sesudahnya seperti apa. Ini kalau kalau ini sepertiga jalan, kalau ini pertigaan jalan, kalau ini ada perempatan. Nah, kemudian intinya kalau untuk pengukuran profil itu tidak menggunakan Stratwork karena kalau penggunaan Stratwork itu kan untuk pengukuran rangka dasar vertikal gitu ya untuk mengeliminasi kesalahan yang ada pada rambu. Tapi untuk profil itu tidak digunakan. Boleh di next. Oke, ini pengolahan data. Kalau misalnya dua kondisi gitu ya. Ini ada alat ditempatkan di atas titik atau di atas BM atau titik yang diketahui gitu. Cuman ini untuk eh, kalau untuk waterpass itu eh, keliru gitu ya, tidak sesuai. Karena yang lebih sesuai itu menggunakan total station. Kalau misalkan alat ditempatkan di luar titik bisa juga untuk waterpass karena membutuhkan rambu gitu ya. Dan kalau untuk alat ditempatkan di atas titik itu eh, acuannya itu adalah garis bidik juga, di garis bidik. Cuman kalau yang alat ditempatkan di luar titik itu harus mengacu ke dua rambu yang berbeda. Oke, boleh di next. Nah, untuk penyajiannya di sini ada penyajian data profil melintang sama memanjang. Kalau untuk profil melintang itu dibagi per eh, station
gitu ya. Jadi misalnya ada station dari 0 sampai misalkan interval dengan 100 meter, berarti profil melintang ini ada di setiap 100 meter gitu. Kalau untuk memanjang ya dari stasiun awal hingga stasiun akhir. Kalau untuk penyajiannya di sini ada nomor titiknya, kodenya seperti apa. Terus di sini ada jarak antar titik gitu ya, di profil memanjang ataupun melintang. Terus juga ada tinggi titiknya. Oke, boleh di next. Ini untuk aplikasi profil dalam perhitungan luas dan volume. Kalau untuk luas, di sini ada trapezoidal rule, Simpson rule, sama metode numerik. Nah, kalau untuk trapezoidal rule itu seperti di gambar gitu ya. Ini menghitung eh, dua trapesium yang berbeda di satu profil melintang gitu. Ada zona A, ada area A dan area B. Ini perhitungannya seperti trapesium biasa. Contohnya di sini ada bidang persamaan 755 meter. Makanya di sini acuan dari luasnya itu berarti di bidang persamaan 755 meter ini. Jadi makanya di perhitungan perlu ada selisih antara tinggi titik di A kecil dikurangi bidang persamaan 755 meter. Kemudian juga di titik B kecil. Kemudian dikali dengan tingginya, tinggi yang dimana tinggi dari trapesium itu jarak antar titik, yaitu dari A ke B, B besar, dari B besar ke B kecil. 30 dan 35 itu sebagai tinggi trapesiumnya. Oke, boleh, oke, belum, sorry. Ya, kalau untuk volume ada N area. N area itu membagi eh, yang semulanya, ini kan untuk pengukuran volume ya. Jadi eh, luas penampang di awal dan luas penampang di eh, profil melintang selanjutnya itu dirata-ratakan, kemudian dikali dengan jarak dari profil dari interval jaraknya gitu. Jarak dari dua profil melintang. Kemudian ada prismodial juga yang menghitung eh, menghitung volume dari bentuk prisma gitu. Oke, boleh dilanjut. Oke, buat selanjutnya itu kita akan membahas tentang quantity surveying. Nah, sebenarnya quantity surveying itu nggak lebih dari sekedar hitung-hitungan, di mana quantity surveying itu adalah bidang keahlian yang mempelajari cara agar proyek infrastruktur itu bisa berjalan tanpa hambatan. Nah, kayak kalian bisa bayangin lah kayak misalnya proyek jalan, jembatan, pegunungan itu kan kompleks banget. Ada banyak komponen yang bersinggungan di situ, misalnya dari biaya, waktu, ataupun tenaga kerja, material, ataupun resiko ketika kita menjalaninya di lapangan. Nah, maka dari itulah quantity surveying ini yang menyatukan semua komponen itu. Nah, dalam quantity surveying itu secara gampangnya untuk diingat itu ada tiga sudut pandang utama, yaitu dari aspek bidang ekonomi, manajemen, dan teknik, di mana ekonomi itu membicarakan mengenai berapa biaya, cara menganggarkannya bagaimana, dan bagaimana cara mengendalikan biaya biaya tersebut tuh agar tidak membengkak dari budget yang telah ditentukan. Lalu dari bidang manajemen itu mengatur tentang jadwal, koordinasi tim, agar si proyeknya itu tepat dengan waktu yang sudah dianggarkan. Lalu ada juga dari bidang teknik itu em, lebih membahas mengenai metode kerja, spesifikasi material, dan standar pelaksanaan di lapangannya. Nah, lalu untuk proses pekerjaan di quantity surveying itu ada tiga proses besar, ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Mungkin sebelum aku bahas mengenai dokumen, aku akan bahas mengenai manajemen survei dan pemetaan dulu, di mana manajemen survei dan pemetaan ini merupakan penerapan keahlian dan keterampilan dalam mengelola sumber daya untuk melakukan pengukuran gitu. Boleh di next? Nah, dalam manajemen survei dan pemetaan ini ada 8 komponen. Nah, yang pertama itu dari komponen penetapan tujuan, di mana penetapan tujuan ini lebih mempertanyakan seperti apa yang mau dicapai gitu. Contohnya, kita mau memasang 10 titik pondasi atau stake out
dengan akurasi 1 cm. Nah, itu merupakan tujuan. Lalu ada perencanaan, di mana itu bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut. Contohnya, kita pakai total station dengan metode stake out 2 titik ikat gitu. Ataupun misalkan dengan komponen kerja 3 orang. Nah, itu merupakan perencanaan. Lalu ada pengorganisasian, di mana itu eh, siapa aja yang melakukan tugas di dalam suatu proyek tersebut. Misalnya ada operator, ada surveyor, ataupun misalnya ada quantity surveying, dan lain-lain gitu. Terus ada juga staffing, di mana ini tuh penempatan apakah orang tersebut itu tepat dimasukkan ke divisi tersebut. Kayak tadi surveyor berarti kan dia masuknya ke divisi pemetaan kayak gitu-gitu. Lalu ada juga pengarahan di mana itu memberi instruksi ke tim, misalnya eh, arahan ketika hari ini harus mengerjakan apa, harus sampai target apa, kayak gitu. Ada pengawasan di mana itu memantau kesesuaian dengan rencana yang sudah direncanakan, apakah eh, apa sih mundur dari jadwal ataupun maju dari jadwal kayak gitu itu perlu dipantau. Lalu ada juga pengendalian di mana memperbaiki kalau ada penyimpangan, misalnya tadi gak sesuai target, misalnya hari ini harusnya 10 titik dengan akurasi 1 cm, tapi ada yang ternyata melenceng. Nah, itu harus dilakukan langkah yang lebih lanjut untuk menghasilkan akurasi yang lebih baik gitu. Terus selain itu juga ada koordinasi di mana ini tuh fungsinya tuh mensinkronisasikan semua bagian agar proyek itu berjalan dengan baik. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas ke instrumen atau dokumen pendukung. Boleh ke slide sebelumnya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang dokumen, di mana dokumen ini tuh sebagai apa ya, instrumen yang penting ketika kita melaksanakan suatu proyek. Yang pertama itu ada dokumen BESTEK, di mana BESTEK ini adalah aturan main yang mengikat untuk semua pihak dalam proyek. Nah, isinya itu rinci dari administrasi sampai ke teknis pelaksanaan, biar apa sih namanya, kita sebagai SDM yang bekerja di sana itu tidak semena-mena gitu loh dengan proyek yang sedang dilaksanakan gitu. Lalu ada juga gambar bestek, di mana gambar ini tuh merupakan detail dengan skala lebih besar dari gambar perencanaan, di mana kan kita udah bikin, misalnya kita bikin stake out dengan gambar perencanaan dengan skala yang kecil, nah kita perbesar dengan yang lebih detail gitu, biar nanti waktu di apa sih namanya, di lapangan itu tergambarkan secara lebih baik gitu. Lalu ada juga di next slide itu ada juga kurva S, di mana kurva S ini tuh merupakan grafik kemajuan proyek secara kumulatif. Nah, biasanya sumbu X itu menggambarkan waktu, dan sumbu Y itu menggambarkan persentase kinerja ataupun biaya. Nah, bentuk bentuk huruf S ini biasanya apa sih namanya, kinerja itu waktu awal itu biasanya cenderung lambat, ketika di tengah itu lebih cepat sehingga garisnya itu akan membentuk garis vertikal, dan ketika di akhir itu cenderung pekerjaan itu akan lebih santai atau lambat gitu, sehingga bentuknya itu cenderung ke horizontal landai gitu. Maka dari itu kenapa dikatakan namanya kurva S. Lalu yang selanjutnya juga ada CPM dan PRT, di mana ini tuh merupakan alat manajemen proyek untuk menjadwalkan dan mengkoordinasikan pekerjaan. Nah, perbedaannya adalah CPM itu waktu kegiatannya sudah pasti. Kalau PRT itu waktu estimasinya itu waktunya itu masih berupa estimasi dan belum dipastikan secara lebih lanjut. Nah, dari keduanya itu digambarkan dalam sebuah jaring kerja. Next. Nah, salah satu yang paling sederhananya itu AON atau Activity on Note, di mana dalam AON itu setiap kotak ini tuh mewakili, setiap kotak ataupun bentuk itu mewakili satu pekerjaan, dan panah ini adalah menunjukkan urutan ketergantungan. Nah, misalnya nih aku di A ini sebagai pekerjaan galian tanah. Terus yang C ini tuh misalnya pekerjaan pasang batu kali. Nah, arah panahnya pasti dari A ke C. Kenapa? Karena sebelum kita bisa melakukan pasang batu kali, kita sudah harus memiliki galian tanah dong. Maka dari itu, pekerjaannya itu runtutannya dari A ke C gitu, sehingga panahnya itu
dari A ke C gitu. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang stakeout, di mana stakeout ini itu adalah kegiatan yang memindahkan informasi posisi, dimensi, dan orientasi dari gambar desain atau peta yang sudah kita buat di waktu perencanaan ke permukaan bumi secara nyata. Nah, secara gampangnya adalah stakeout ini itu menerjemahkan dari gambar yang sudah kita buat ke tanah gitu. Kenapa penting? Karena kalau kita salah melakukan stakeout, semua pekerjaan dalam konstruksi itu setelahnya akan salah. Misalnya kayak posisi galian jadi salah, pondasi meleset, dan itu akan menyebabkan biaya membengkak atau melebihi dari budget yang sudah kita tentukan. Karena mungkin kita harus melakukan eh, apa sih namanya metode-metode lain yang untuk menanggulangi kejadian tersebut. Misalnya harus dibongkar ulang ataupun dilakukan akuisisi ulang gitu. Lalu dari stakeout ini ada jenisnya yang berdasarkan titik ikat, ada dua. Yang pertama itu dari satu titik ikat, di mana satu titik ikat ini sebenarnya cara yang paling gampang atau sederhana, tapi itu rawan juga terhadap kesalahan karena hanya mengandalkan satu titik referensi yang sudah pasti gitu. Lalu ada juga dua titik ikat, di mana secara logikanya memang dia lebih akurat juga ya, karena ada dua titik ikat yang sudah pasti diketahui titiknya dan bisa dilakukan koreksi silang. Maka dari itu memang biasanya lebih direkomendasikan melakukan stakeout dengan dua titik ikat. Dan data untuk stakeout itu tuh dibutuhkan data jarak dan sudut dengan rumus yang kayak di slide ini. Itu dilakukan ketika kita kita melakukan perencanaan sebelum kita melakukan pelaksanaan nantinya stakeout di lapangan gitu. Jadi kita udah punya nilai pasti dari sudut dan jaraknya gitu. Oke, next. Dari alurnya untuk metode stakeout satu titik itu tuh dimulai dari alat itu diletakkan di set alat di titik ikat. Jadi alat itu berdiri di titik ikat. Kemudian kita tuh harus ngeset horizontal set nolnya itu di arah utara karena dia tuh akan menghitung apa sih namanya sudut sudut azimutnya atau sudut jarak antara kedua sudutnya. Lalu kemudian dari sudah di set 0 terus kita kita masukkan apa sih namanya sudut yang sudah kita hitung sebelumnya sebelum kita ke lapangan kita masukin dan kita untuk menembak jaraknya juga kita masukin dan untuk menembak jaraknya itu menggunakan eh, rambu reflektor gitu. Dan sebenarnya untuk yang next metode stakeout dua titik ikat itu juga sama eh, secara gampangnya melakukan di lapangannya, cuma bedanya adalah melakukannya di kedua titik ikat gitu aja sih. Oke, next. Oke, untuk high definition surveying. Sekarang HDS. HDS itu apa? Dapat diartikan secara umum sebagai metode pengumpulan data as-built dari sebuah objek yang menggunakan TLS gitu ya, dengan kerapatan sangat tinggi. Sistem laser scanning menggunakan sumber laser untuk memindai sebuah permukaan sehingga didapatkan titik-titik dengan kerapatan tertentu. Jadi konsepnya transmitting laser kemudian dibalikan kembali, kemudian ada time of flight-nya seperti apa, nanti jaraknya keluar dan orientasinya juga ada. Oke, boleh di next. Oke, eh, ini ada dua prinsip. Di sini ada estimasi waktu, ada dua cara eh, pengukurannya gitu ya, permukaan 3D secara optik. Yang pertama itu ada estimasi waktu transit. Itu yang tadi aku bilang dari
time of flight-nya itu seberapa lama. Jadi eh, laser memancarkan dan kembali lagi ke receive. Waktu dia receive itu akan dihasilkan waktu kemudian menjadi jarak gitu. Kemudian ada triangulasi. Kalau untuk triangulasi itu ada sumber lasernya, tapi juga ada direction observation, direction gitu. Jadi ada sudut yang dibentuk dan jadi pemanfaatannya itu ada di sudut dan jarak baseline. Kemudian boleh di next. Oke, di sini ada akuisisi data, ada instrumen HDS dinamis, ada yang statis. Kalau untuk dinamis itu yang ada di mobil. Jadi dia bergerak terus gitu ya, makanya disebutnya dinamis. Kemudian juga untuk HDS statis itu seperti TLS atau terrestrial laser scanning yang memang berdiri di beberapa sisi bangunan gitu, sehingga mendapatkan perspektif yang dari berbagai arah. Oke, boleh lanjut. Akuisisi data. Oke, di sini ada pengaruh kesalahan sistematik yang menyebabkan korelasi di antara titik-titik pada point cloud. Jadi, eh, point cloud ini memang bagus, dense, rapat, tapi jika ada kesalahan sistematis, maka itu datanya akan tidak berguna gitu, karena tidak representatif. Nah, jadi harus diperhatikan kesalahan sistematik secara serius gitu di point cloud. Jadi yang pertama ada mekanisme scannernya, kalibrasinya seperti apa, titik acuannya seperti apa, kemudian juga kondisi atmosferik dari temperatur, tekanan udara karena mempengaruhi transmit dari laser gitu. Kemudian juga properti objek, warna atau pantulan. Jadi eh, material dari objek yang akan dipetakan itu sangat berpengaruh. Contohnya cermin atau air itu akan mempengaruhi intensitas ataupun pantulan dari hasil pengukuran PLS ini gitu. Kemudian juga ada geometry scanning atau incident angle. Oke, boleh next. Oke, ini ada indirect georeferencing ya. Jadi kalau indirect georeferencing itu seperti apa? Jadi ada dua posisi alat atau TLS yang berdiri di dua sisi yang berbeda. Nah, tapi di antara dua alat ini memiliki satu atau dua atau beberapa titik yang memang dijadikan sebagai titik acuan. Jadi itu namanya ada registrasi, jadi penggabungan antara dua posisi atau dua perspektif yang berbeda. Kemudian ada dua titik, ada satu titik eh, yang berada pada perspektif yang berbeda, makanya akan disatukan atau ya, istilahnya registrasi. Kalau untuk direct georeferencing itu mengacu pada target gitu ya. Targetnya itu posisi berdiri eh, di atas titik BM. Jadi makanya itu dibutuhkan untuk titik acuan eh, di mana alat berdiri, kemudian juga eh, bergeoreference gitu oleh titik kontrol atau titik BM. Oke, boleh dilanjut. Oke, ini untuk registrasi yang tadi aku bilang ada beberapa titik gitu ya di dua perspektif TLS yang berbeda tuh. Kemudian di sini ada feature extraction, terus nanti akan menjadi point cloud gitu. Nah, kalau ini ada metode ICP, yaitu iterative closest point gitu. Kemudian di sini ada georeferencing tidak langsung. Jadi yang tadi aku bilang dia mengacu ke titik kontrol di tempat yang lain. Saya boleh next, lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke kontrol kualitas dari peta. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin peta, itu kita nggak bisa nilai dari visualnya aja, tapi juga dari keakuratan si petanya gitu. Nah, ada beberapa standar atau referensi yang bisa kita pakai ketika kita bikin peta. Yang pertama ada SNI nomor 8202 tahun 2019 tentang ketelitian peta dasar, kemudian peraturan kepala BIG nomor 15 tahun 2014, dan peraturan kepala BIG nomor 6 tahun 2018.
Nah, berarti ini sebenarnya yang BIG nomor 6 tahun 2018 itu update dari Perka BIG nomor 15 tahun 2014. Nah, next. Nah, jadi ketelian peta sendiri itu sebenarnya nilai yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara posisi dan atribut sebuah objek pada peta terhadap posisi dan atribut yang dianggap sebenarnya di lapangan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin ketelitian peta, itu ada dua aspek utama. Yang pertama ada ketelitian geometri dan ketelitian atribut, di mana ketelitian geometri sendiri itu berkaitan dengan si posisi objeknya itu terhadap kondisi sebenarnya di lapangan. Sedangkan kalau misalnya ketelitian atribut itu lebih berkaitan dengan kesesuaian informasi atau klasifikasi objek yang ditampilkan pada peta. Nah, ini jadi ketelitian geometri itu nilai yang menggambarkan tingkat kedekatan posisi, sedangkan kalau di mana si komponen ketelitian geometri itu juga ada dua, ada circular error sama si linear error. Nah, apa bedanya? Kalau misalnya si yang CS90 atau circular error itu dia menilai tentang ketelitian geometrik horizontal, di mana radius lingkar yang menunjukkan bahwa 90% kesalahan atau perbedaan posisi horizontal objek di peta itu dengan posisi sebenarnya itu tidak lebih besar dari radius tersebut. Sedangkan buat yang LS90 atau linear error 90 itu untuk ketelitian vertikal, di mana nilai jarak yang menunjukkan bahwa si 90% kesalahan itu atau perbedaan nilai ketelitian objek dengan nilai ketelitian sebenarnya itu tidak lebih besar dari jarak 90% tersebut gitu. Nah, untuk ketentuan si ketelitian geometri itu dia berdasarkan Kepala BIG nomor 6 tahun 2018, di mana dia itu ada tiga kelas, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, gimana sih cara ngitung si CS90 sama LS90 itu sebenarnya disesuaikan dengan skala ataupun peta yang mau teman-teman buat. Nah, jadi kalau misalnya besok ujian, teman-teman tinggal hafalin si ininya aja angka. Kalau misalnya kelas 1 berarti 0,3 kali si skalanya, kalau misalnya kelas 2 0,6, kelas 3 0,9 dan seterusnya gitu. Oke. Nah, jadi untuk ketelitian geometri sendiri itu ditentukan dengan menggunakan titik uji gitu. Nah, ada beberapa syarat atau ketentuan titik uji. Yang pertama dapat diidentifikasi dengan jelas di lapangan. Kemudian merupakan objek yang relatif tetap dan tidak berubah bentuk, sama memiliki sebaran yang merata di seluruh area yang akan diuji. Nah, ini mungkin teman-teman kemarin juga udah ngelakuin sebenarnya diuji lewat si GCP ICP itu. Oke. Nah, untuk pengujian ketelitian posisi itu sebenarnya mengacu pada perbedaan koordinat X, Y, Z. Nah, ini untuk ketelitian geometri ya, antara titik uji pada gambar atau peta dengan lokasi sesungguhnya dari titik uji. Nah, analisis akurasi posisi itu nanti kita bisa hitung si RMSE-nya, di mana RMSE itu menggambarkan nilai perbedaan antara titik uji dengan titik yang sebenarnya. Nah, RMSE sendiri itu bisa digunakan untuk menggambarkan akurasi baik itu kesalahan acak ataupun kesalahan sistematis, di mana itu dapat diuji dan diidentifikasi di lapangan, terus objek yang relatif tetap dan memiliki sebaran yang merata. Dan, nah ini untuk cara menghitung si RMSE, di mana untuk X data dikurangi dengan X data itu bisa didefinisikan mungkin sebagai nilai dari peta, kemudian X yang untuk referensi, kemudian dikuadratkan, ditambah dengan Y nilai data, dan Y yang digunakan sebagai referensi. Kemudian dikuadratkan, kemudian diakarkan, dibagi sama total jumlah nilai data. Itu berlaku baik itu untuk RMSER maupun si RMSEZ. Nah, jadi kalau RMSER itu dia merupakan kesalahan untuk nilai horizontal, baik itu X atau Y, sedangkan kalau yang Z itu untuk nilai ketinggian. Gitu. Oke, ini. Nah, ini teman-teman untuk rumus yang ini tuh teman-teman bisa lihat di PerKBIG nomor 6 tahun 2019, di mana untuk CS90 itu dia dikali 1,5
sama LS50 itu dikali 1,6 gitu. Nah, sebenarnya si nilai 1,5 sama 1,6 itu berasal dari teori distribusi statistik gitu. Jadi dia nilainya tetap gitu. Kemudian, nah ini untuk tabel lengkapnya, jadi disesuaikan sama skalanya, sama kelasnya ada kelas 1, 2, 3. Tuh. Kemudian, ini juga ada jumlah titik uji untuk mendapatkan ketelitian dengan tingkat kepercayaan 90% gitu. Jadi kalau misalnya si luasannya itu kurang dari 250 km persegi, berarti jumlah titik uji yang diperlukan itu 12. Untuk 251 sampai 500 km persegi, jumlah titik yang diperlukan 20 dan seterusnya. Dan ini juga udah standar. Oke. Nah, sedangkan untuk ketelitian atribut sendiri itu sebenarnya nilai yang menggambarkan tingkat kesesuaian atribut sebuah objek pada peta dan atribut sebenarnya. Di mana ketelitian atribut itu secara umum menunjukkan tingkat kesesuaian antara unsur-unsur rupa bumi terhadap realita gitu. Jadi kalau ini lebih ke objek apa yang dipetakan itu sesuai atau enggak. Misalnya teman-teman kemarin kayak eh, memetakan jalan, kemudian memetakan si gedung gitu, apakah objeknya itu sudah sesuai atau belum gitu. Nah, jadi untuk ketelitian atribut sendiri itu kita bisa pakai matriks uji atribut di mana biasanya kita itu ngomongnya nilai maaf, kita ngomongnya itu nama matriksnya matriks koefisien gitu. Nah, jadi untuk menghitungnya sendiri itu nanti teman-teman akan menghitung secara diagonal ya berarti. Jadi nanti membandingkan data yang ada di peta ini yang A-nya besar, kemudian membandingkan data yang teman-teman dapat di lapangan gitu. Tuh. Terus, nah ini ada contohnya. Nah jadi eh, kalau misalnya yang ke bawah itu berarti si objek yang ada di peta, sedangkan kalau misalnya si yang mendatar itu atau ke samping itu data yang ada di lapangan gitu. Nah, kemudian kita hitung nih jumlah objeknya. Nih ada berapa? So, kayak 50, ini kan 59, kemudian 44, 8. Nah, jadi ini tuh teman-teman perlu menjumlahkan, bentar, aku bagiin, dia ke kanan dan ke bawah gitu. Jadi, bentar, ini. Nah, nanti itu sebenarnya di confusion matrix itu kita mengenal istilah namanya overall akurasi, terus commission error, omission error, sama mapping akurasi gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung si nilai overall akurasi gitu atau akurasi total itu yang diperlukan adalah kita menjumlahkan sum of diagonal dibagi dengan grand total. Jadi misalnya teman-teman menjumlahkan si nilai 59, 45, 44, 8 dan seterusnya kemudian dibagi dengan si totalnya atau si 297 itu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menghitung commission error, itu off diagonal element dibagi dengan total row. Misalnya, teman-teman mau menghitung si semak belukar ini, itu dijumlahkan, yang semak belukar, ini kita jumlahinnya ke kanan. Nah, nah tapi yang dijumlahkan itu sebenarnya eh, nilai yang salah gitu atau bukan nilai si 59 ini tapi 10 1 1 terus nanti dibagi sama 71. Nah, mungkin nanti kalau bingung sebenarnya ada contoh soalnya kita juga udah bikin jawabannya nanti dikirim gitu. Nah, ini kayak yang tadi udah uh, sempat dimention ada overall akurasi di mana itu tuh sebenarnya nilai total dibagi dengan maaf nilai diagonal dibagi dengan total dikali dengan 100% gitu. Mungkin sekian dari kami. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan.
Baik teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat atau di link Slido yang udah aku kasih. Kak, ini Malvin mau nanya, Kak. Langsung bahas Lido aja atau gimana? Bisa Boleh Kak, langsung ini Slido. aja nggak, Kak? Apa namanya? On mic aja. Boleh, boleh, Ri, boleh. Nggak, ini, aduh. Buat gimana? Kalau untuk tipe soal yang mengandung LE 90, CE 90, itu tipenya yang gimana aja ya, Kak? Soalnya ada yang hitung-hitungan dan isian gitu. Makasih. Sebenarnya Oke, kalau oke. lihat soal tahun lalu, aku izin jawab ya. Sebenarnya kalau lihat soal tahun lalu tuh dia tipenya kayak ABC-an gitu, bukan yang isi esai gitu. Dan sebenarnya gampang sih, misal kayak dikasih tahu skalanya berapa, terus dia mau CE-nya berapa, nanti teman-teman identifikasi dia kelas berapa gitu-gitu, terus paling ngitung RMSE kayak gitu-gitu sih. Sama Kalau kalau untuk hitung-hitungannya itu suka ada nggak, Kak? Yang 1,6 itu. ada ada gak sih Ra, di soal-soal tahun sebelumnya itu? Jadi kalau di soal-soal tahun sebelumnya mungkin dijelasinnya eh, terkait RMSE gitu ya. Eh, Sebetulnya kalau dilihat dari eh, soal-soal tahun lalu itu sebetulnya disuruh minta jelasin eh, pengujian ketelitian posisi itu kayak gimana sih gitu dari RMSE. Jadi mungkin jawaban-jawaban yang harus disiapin tuh sebetulnya kalian ngitung RMSE untuk posisi horizontal seperti apa, posisi horizontal RMSE untuk vertikal itu seperti apa. Kalau misalnya RMSE dan Y itu kenapa dia circular error, atau kalau misalnya RMSE Z kenapa dia tidak seperti X dan Y gitu harus circular error dibandingkan dengan vertikal itu linear error gitu. Makanya di sini ada CE 90 dan LE 90 gitu. Nah, nanti ada hasil di mana eh, perhitungan ketelitian dari
linear, misalkan 1,6499 dikali RMSE. Nah, itu eh, coba diulik lagi, bukan hanya dari per KBIG aja diikutin, itu dilihat gitu, itu eh, proses statistiknya tuh dari mana gitu. Mungkin itu. Biar nanti bisa dijelasin gitu eh, konsep gitu ya. Tapi konsepnya aja, konsep perhitungan itu seperti apa. Itu pertanyaan yang bahas rumus interpolasi buat kontur. Itu rumus interpolasi yang mana gitu? Ada yang ini nggak? Ada yang mau jelasin? Oke, izin jawab deh yang ini ya. Eh, Pengalaman aku gitu ya. Kalau untuk soal dengan foto yang Nizam kasih ini kan tin nih. Jadi tin itu eh, mungkin gitu ya, mungkin akan ada soal yang muncul seperti ini. Jadi kalau untuk gimana caranya untuk menghitung gitu ya. Jadi misalnya kita ditargetkan contoh gitu ya. Di sini ada yang kiri atas ada ada titik elevasi 75 dan 85 gitu. Misalnya kita mencari interval kontur di ketinggian 80 gitu. Nah, jadi nanti eh sorry, jadi dilihat dulu dari perhitungannya gini. Titik yang dicari itu dikurang sama nilai yang kecil per eh, ya per titik yang besar dikurang titik yang dicari juga gitu. Jadi misal eh, kan titik yang dicari kan 80, berarti 80 dikurang 75 itu kan 5 dibagi dengan 8 eh
dibagi dengan 85 dikurang, oh sorry, eh, titik yang lebih tinggi dikurang titik yang lebih rendah. Jadi kalau misalkan 80, langsung contoh deh, 80 dikurang 75 per 85 dikurang 75. Jadi nanti ketahuan gitu jaraknya di antara 75 dengan 85 itu, posisi 80 itu di mana gitu. Tapi nanti harus dilihat dulu pakai penggaris. Ada yang mau nanya lagi nggak? Eh, mungkin kalau misal tadi hitungan itu mungkin selain yang kayak uji akurasi, mungkin bakal keluar kayak si profil itu yang kayak metodenya si alatnya ada di atas titik atau kayak metode stack out tadi yang 1 sama 2 gitu. Paling itu sih kalau hitungan. Terus, bentar. Kalau volume sih, volume enggak sih. Volume cuma kayak biasa, dia lebih ke konsep gitu sih biasanya. Terus, bentar. Paling kayak ini pengukuran sifat datar gitu. Misal alatnya ada di luar titik yang diketahui tingginya, atau misal si alatnya itu eh ta- titiknya diketahui kayak gitu sih. Kalau misalnya yang profil, terus udah paling RMS-nya sama profil sih. Kalau volume dia lebih ke konsep aja sama kayak metode perhitungannya jenisnya apa. Misal kayak ada yang trapezoidal, Simpson, radial, double meridian, dan lain-lain kayak gitu. Paling hitungannya itu. Aduh. Terus ini beda point cloud sama titik biasa. Sebenarnya kalau point cloud itu dia kan eh, sistemnya kayak nge-scanning gitu kan. Jadi kayak sekali teman-teman nembak itu teman-teman bakal dapat si banyak titik itu. Terus kebanyakan point cloud itu biasanya hasilnya itu belum punya nilai koordinat gitu. Jadi teman-teman perlu nge-georeferensiin dengan titik ikat atau yang teman-teman punya gitu. Jadi kalau point cloud itu sebenarnya dia lebih ke pemetaan secara 3D. Sedangkan kalau misalnya titik biasa, ini aku mendefinisikan titik biasa itu seperti kayak titik kerangka gitu apa ya? Atau beda nanti koreksi aja. Jadi kalau misalnya point cloud itu biasanya dia belum punya si koordinat yang pasti gitu. Jadi dia harus diikatkan ke titik koordinat yang biasa gitu. Itu sih. Oke, mau nambahin juga. Jadi perbedaan point cloud sama titik biasa atau misalnya titik detail gitu ya. Sekalian selama praktikum mungkin
familiar dengan titik detail, bedanya sama point cloud apa? Pertama dari segi format itu berbeda. Jadi kalau point cloud itu sebetulnya format yang lebih universal gitu. Jadi tidak hanya berpaku kepada geodesi, tapi juga bisa ke BIM gitu yang dia hanya mementingkan dimensi atau bentuk, bukan di georeference gitu. Jadi tidak terpaku dengan koordinat karena eh, point cloud itu secara format juga bisa beda. Dan kalau untuk isinya apa, isi dari point cloud itu biasanya memang beda dari titik detail. Kalau titik detail dia cuman misalnya atributnya kode ID atau misalnya nama bangunannya apa. Nah, biasanya kalau point cloud itu lebih dari itu. Jadi dia isinya bisa intensitas dari hasil, misalkan tadi dijelasin ETLS gitu ya. Dia intensitas pantulannya itu seperti apa, intensitas itu fungsinya untuk apa, untuk membedakan pantulan mana yang lebih keras, mana yang enggak gitu. Jadi itu bisa kita jadikan acuan untuk penentuan material atau misalnya eh, perubahan gitu. Misalnya ada pipa karatan, itu nanti intensitasnya akan berbeda gitu. Terus juga selain intensitas ada eh, warna, bisa warna, terus juga kemudian ada, aduh lupa, ntar. Pokoknya dia lebih dari itulah isinya tuh. Mungkin gitu sih tambahan. Coba yang selido lagi ya. Eh, Cara dapat interval kontur gimana Kak? Itu kenapa di PPT skala 1:500 kalau intervalnya 200 bukan 250? Oke. Jadi kalau nanti kalian belajar di ini ya, di apa namanya, kartografi. Jadi penentuan interval skala dari skala itu bisa berbeda-beda. Tapi umumnya orang Indonesia di daerah Indonesia itu biasanya menggunakan eh, skala dibagi 2.500 atau 2.000. Ingat itu ya. Jadi eh, misal 1:500, kemudian dibagi 2.000. Jadi berapa? 1/4, 0,25. Berarti intervalnya 0,25 meter atau 25 cm. Kalau misalkan 500 dibagi berapa? Tadi itu 2.500 ya. Dibagi 2.000 tadi. 1/4. Terus ada 500 dibagi eh, tadi berapa sih lupa. Oh, 2.500, sorry. 1/5 berarti kan. 5.500 dibagi 2.500 jadi 1/5. Artinya 0,2. Itu yang lebih rapat. Jadi interval konturnya itu 0,2 meter atau sekitar 20 cm. Jadi mungkin di sini intervalnya bukan 200 atau 250 ya. Jadi mungkin ini 200 milimeter atau 250 meter. Dan biasanya dosen juga membahas kayak misalkan orang Malaysia itu seringnya pakai apa? Misalkan eh, skala dibagi 2.000 misalnya. Mereka lebih sering pakai itu. Itu pertimbangannya ada di standar sih. Di standar TSNI atau di BIG. Oke, lanjut di untuk pengukuran profil, kenapa WP-nya ditaruh di pinggir? Kenapa di pinggir?
Memang harusnya di mana? Pengukuran profil, kenapa WP-nya ditaruh tinggi? Sebetulnya bebas WP-nya ditaruh di mana. Yang penting WP-nya itu eh, dari dua rambu yang digunakan itu terlihat gitu. Jadi dari titik rangka tadi ke backside, lalu ke foresight untuk pengukuran profil. Untuk pengukuran profil itu harus terlihat gitu. Jadi biasanya memang ditaruh di tengah karena untuk meminimalisir perbedaan tinggi yang ekstrim gitu. Karena kalau misalkan dia dekatnya ke backside, nanti foresight nggak kelihatan. Kalau misalkan dekat ke foresight, nanti backside nggak kelihatan. Biasanya gitu. Ya kalian merasakan di lapangan. Seperti apa? Jadi makanya biasanya ditaruh di tengah-tengah antara eh, dua rambu gitu. Kalau di tengah ntar ketabrak. Oke, benar. Kalau di tengah ketabrak. Apalagi pengukur jalan gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Teman-teman yang mau nanya boleh langsung on mic aja ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Kak ini bakal ada pembahasan soal nggak ya, Kak? Boleh sih sedikit aja. Bentar. Sebenarnya ini soalnya itu soal UTS yang waktu kita tutorin kemarin. Jadi kita dapat dari akademik ternyata itu soal UAS. Bentar ya. Nah, jadi ini ada contoh soal cuma nggak tahu sih yang sekarang formatnya bakal seperti apa. Kalau yang kemarin sih dia ABC ya, pilihan ganda. Nah, ini yang pertama transformasi koordinat. Nah, ini jawabannya yang B karena ada ya faktor skala, rotasi, dan translasi. Terus jadi ini kita udah ngasih pembahasannya sih, jadi bisa buat belajar sama sumbernya juga. Ini yang teman-teman tanyain tadi soalnya kayak gimana. Ini ada contoh soal diketahui skalanya 1:5.000, kemudian CE-nya 1,23, LE-nya 1,15. Nah, itu teman-teman definisiin dia kelasnya kelas berapa.
Nah, ternyata berdasarkan ini SNI 2015, dia masuknya di kelas 2 sama kelas 2 horizontal dan kelas 2 vertikal. Kemudian ini kalau misalnya diketahui RMSE-nya R itu 0,8, dicari nilai CE-nya. Ini tinggal dikali aja 1,5 dikali sama 0,8. Tuh. Terus ini penggunaan matriks konfusi atau confusion matrix berguna untuk menghitung akurasi klasifikasi tematik. Kemudian untuk tingkat kepercayaan 95%, itu berarti jawabannya yang B karena itu artinya confidence level 95 itu ukuran ketelitian geometrik horizontal atau vertikal yang didefinisikan sebagai nilai probabilitas di mana nilai sebenarnya dari pengukuran akan terletak pada tingkat kepercayaan 95%. Gitu. Terus sebenarnya harusnya gampang sih dibanding UTS kayaknya. Terus ini kriteria titik uji ini juga tadi sempat kita bahas di PPT. Ini juga sebenarnya berdasarkan standar SNI juga. Jadi paling teman-teman bisa baca-baca si standarnya sih, sama hafalin si tabel kelas tadi. Mungkin aku mau bahas ini sebenarnya kalau yang kami angkatan 22 dapat itu sebenarnya yang untuk akurasi peta yang bentuknya matriks itu dia dapatnya di semester 6 di mata kuliah pemetaan tematik. Nah, jadi mungkin tadi aku jelasinnya agak kurang. Ini ada contohnya. Jadi di matriks tadi atau matriks yang ada diagonalnya tadi, itu kita mengenal namanya overall akurasi, commission error, ada omission error, sama mapping akurasi. Nah, caranya kayak gimana? Nah, jadi kalau kita bikin peta itu, kita mengenal dua akurasi. Yang pertama, akurasi dari si pembuat petanya, sama akurasi dari si penggunanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat overall akurasi atau akurasi secara keseluruhan, itu caranya menghitung dari si diagonalnya. Ini bisa dilihat ya, 28, kemudian 15, ini juga 15, kemudian ini 20, di sini juga 20, dibagi sama si totalnya. Nah, total row sama total kolom itu nilainya selalu sama gitu. Jadi kayak ini kan 30, 30, 40, 100, 57, 21, 22 juga hasilnya 100. Nah, jadi si nilainya ini selalu sama row sama kolomnya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngitung si commission errornya, maka yang dihitung, misalnya eh, nil nah, nilai untuk tiap objek itu beda-beda gitu, teman-teman. Untuk nilai commission error. Misal teman-teman mau hitung si komponen F-nya aja. Berarti teman-teman yang perlu ditambahkan adalah komponen W sama U dibagi sama total row gitu. Jadi kalau misalnya ini kan kayak 14 tambah 15 dibagi sama 57. Kalau misalnya teman-teman mau hitung si komponen W-nya, berarti nanti 15 ditambah 5 dibagi sama 21 kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat sebenarnya produser akurasi itu berarti si objeknya yang dibagi sama eh, total gitu. Sedangkan kalau misalnya bukan dibagi total ya, ini tuh dibagi kalau produser akurasi itu dibaginya sama jumlah kolom. Kayak misal 28 dibagi 30. Kursor aku kelihatan gak sih? Oke. Misalnya di sini kayak dibagi 30, dibagi 30, dibagi 40. Jadi kalau produser akurasi itu nanti dia dibagi sama total kolom. Tapi kalau misalnya user akurasi itu dibaginya sama total row atau si total dari row baris ya berarti. Jadi kayak misalnya ini 28 dibagi 57, kemudian 15 dibagi 21, sama 20 dibagi 25 gitu. Ya sebenarnya kayak kebalikannya aja sih. Hmm, Kemudian, hmm,
Sebentar. Omission error. Kalau omission error of diagonal column dibagi dengan total kolom. Kalau omission error, oh ya, kalau commission error dibagi sama total row atau baris. Kalau omission error berarti dibagi sama total kolom. Memang agak membingungkan sih sebenarnya, tapi untuk baris dan kolomnya. Tapi harusnya teman-teman nggak akan sejauh itu sih. Paling yang ditanyain cuma yaitu overall akurasinya aja. Gitu. Jadi eh, diagonal dibagi sama total. Jadi diagonal ini dibagi sama ini. Gitu. Ini ada contoh soalnya juga, tapi dia sebenarnya nggak terlalu hitungan banget sih. Cuma kayak konsep aja. Jadi rumus-rumus doang. Sama ini juga tadi yang dijelasin sama Alfi, manajemen proyek. Udah kayak gitu sih paling contoh soalnya. Kalau ada yang mau ditanyain boleh, guys. Kak, buat soal ini nanti boleh dikirim nggak ya Kak? Di-share. Ya, nanti buat soalnya bakal di-share. Udah di-share di grup sama Alfi ya, guys. Makasih Kak. Teman-teman yang mau nanya boleh langsung on mic ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, dari kakaknya ada yang mau dibahas lagi nggak Kak? Baik, kalau tidak ada, maka dari itu kegiatan GABE pada malam ini telah berakhir. Sebelum selesai, teman-teman yang on cam boleh on cam dulu buat dokumentasi ya. Nah, oke, untuk slide satu, dua, tiga. Untuk slide 2, oh nggak ada slide 2 ya. Oke, terima kasih Kakak Kasdos dan teman-teman yang udah datang buat malam ini. Semangat belajarnya, semoga sukses. Terima kasih, boleh langsung live ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak.